Ketiga adalah, pertama, garam mencegah pembusukan. Kedua, garam itu mengenakan. Yang ketiga adalah, garam itu mempunyai sifat mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, garam menjadikan makanan itu asin. Jadi garam itu mempengaruhi makanan. Karena itu kalau kita adalah garam dunia, maka kita memang harus mempengaruhi dunia ini, dan bukan dunia yang mempengaruhi kita. Kita yang harus mempengaruhi orang-orang dunia, bukan orang-orang dunia mempengaruhi kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pikirkan, apakah saudara sekian lama mempengaruhi orang-orang secara positif, atau saudara dipengaruhi secara negatif oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Misalnya, dalam soal merokok, dalam soal minuman keras, dan sebagainya, apakah saudara berani berkata tidak kalau saudara ditawari? Kalau saudara diajak berzina, apakah saudara bisa menolak dengan tegas? Kalau teman-teman di sekolah atau di kampus semua pada nyontek, dan saudara diajak, bisakah saudara menolaknya? Sebaliknya, apakah saudara bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara? Misalnya, mempengaruhi mereka untuk pergi ke gereja, rajin gereja, mempengaruhi mereka untuk belajar firman Tuhan, mempengaruhi mereka untuk berdoa atau melayani Tuhan, untuk berbuat baik, menolong orang. Apakah saudara mempengaruhi orang untuk belajar jujur, bekerja dengan baik, tunduk dan hormat pada orang tua, setia kepada suami istri? Apakah saudara mempengaruhi mereka? Kalau ketiga hal tersebut ini yang sudah saya omong ini dapat saudara lakukan dalam hidup saudara, maka saudara menjadi garam yang baik. Tapi kalau saudara tidak bisa melakukannya, saudara menjadi garam yang tawar, yang tidak ada gunanya, yang dibicarakan dalam ayat 13 tadi. Jadi ini tentang garam. Hal kedua yang akan saya bahas adalah tentang terang. Terang dunia. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Mengapa? Karena terang itu sebenarnya adalah status dari Kristus. Kristus bilang, akulah terang dunia. Tapi sekarang dalam ayat ini dia bilang, kamulah terang dunia. Ini satu-satunya status Kristus yang diberikan pada kita. Yesus berkata, akulah jalan. Tapi dia tidak pernah berkata, kamulah jalan. Akulah pintu. Tapi dia tidak pernah berkata, kamulah pintu. Akulah pokok anggur. Tapi dia tidak pernah berkata, kamulah pokok anggur. Tapi dia mengatakan, akulah terang dunia. Tapi di bagian ini dia bilang, kamulah terang dunia. Jadi dari ini kita bisa mengerti, saudara, sebetulnya kita itu bukan terangnya dunia. Yesuslah yang merupakan terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 8 ayat 12, juga Yohanes 9 ayat 5. Ya. Kita itu, kalau begitu kita bagaimana? Kita itu adalah terang, tapi kita terang di dalam Tuhan. Menurut Efesus pasal 5 ayat 8. Atau dengan kata lain, kita ini memantulkan terang dari Tuhan. Nah, kalau garam itu mempunyai ciri yang 3 tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau terang, itu dia mempunyai beberapa hal ya. Yang pertama, terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Karena itu, saudara, terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Karena itu kalau kita disebut terang, maka hidup kita itu harus berbeda secara menyolok dengan hidup orang lain di dunia ini. Memang yang saya maksudkan dengan perbedaan ini bukan berbeda dalam segala hal, tapi hanya dalam hal-hal yang merupakan dosa saja. Tidak berarti orang tidak Kristen makan nasi. Karena saya orang Kristen harus berbeda dengan dunia ini, saya tidak boleh makan nasi. Nah, itu gila namanya ya. Nah, ada aliran-aliran tertentu dalam kekristenan mengatakan kita tidak boleh rayakan ulang tahun. Kenapa? Karena di Alkitab hanya orang kafir yang rayakan ulang tahun. Misalnya Firaun dan Herodes. Karena itu mereka bilang tidak boleh rayakan ulang tahun. Lah, kalau dengan cara yang sama kita bisa omong, ya, orang Kristen tidak boleh jadi bendahara. Karena di dalam Alkitab hanya Yudas Iskariot yang jadi bendahara. Orang Kristen tidak boleh mandi di sungai. Soalnya hanya Naaman saja, orang kafir itu yang mandi di sungai. Dan masih banyak hal yang lain. Jadi kalau perbedaan di sini tidak boleh berbeda secara keseluruhan. Hanya dalam hal-hal yang merupakan dosa, hidup kita harus berbeda. Dalam kejujuran, kita mesti berbeda dari dunia ini. Dalam kerajinan, dalam mentaati peraturan lalu lintas, dalam hal sogok menyogok, juga pada waktu dimusuhi orang, ada orang yang menjengkelkan kita, kita mau tetap mengasihi dan tetap mengampuni. Pada waktu menderita, ada kesukaran, kita tidak mengeluh dan marah, kita tetap beriman, bersuka cita, dan berusaha menyenangkan Allah.
Kalau kita hidup secara berbeda dengan dunia dalam hal-hal yang bersifat dosa ini, maka kita akan mempermuliakan Bapa di sorga, sesuai dengan kata ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Satu hal yang perlu dicamkan adalah, kalau kita hidup berbeda dengan dunia ini, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung, seperti ayat 14. Artinya, kehidupan kita akan disorot, diperhatikan oleh orang. Dan karena itu kita harus hidup dengan lebih hati-hati. Ini prinsip pertama dari terang. Terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Kedua, saudara, terang itu tidak boleh disembunyikan. Terang tidak boleh disembunyikan. Menurut ayat 15, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ayat 16-nya, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi, kita tidak boleh terus-menerus menyendiri atau terus ada dalam gereja. Kita harus mau bergaul dengan orang-orang di dunia ini untuk menerangi mereka. Ingat, saudara dipanggil bukan dengan istilah terang gereja, tapi terang dunia. Maka kita juga harus jadi terang. William Barclay mengatakan, orang Kristen bukan terang gereja, tapi terang dunia. Artinya, dia mengatakan ada banyak orang hanya jadi terang di gereja. Tapi begitu dia masuk dalam hidup hari-hari di dunia, terangnya menjadi hilang. Kita dipanggil menjadi terang dunia. Artinya, bagaimana kita memperlakukan orang di pasar, bagaimana kita memperlakukan orang di jalan, bagaimana kita hidup hari-hari di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, terang kita harus tetap bercahaya. Lalu yang ketiga, saudara, terang itu memberi petunjuk. Ini bisa kita lakukan, ya, misalnya mercusuar, ya, itu memberi petunjuk. Nah, ini bisa kita lakukan dengan memberitakan Injil, memberi nasihat dan teguran, mengajak orang ke gereja yang benar, dan sebagainya. Nah, apakah dalam hidup saudara, saudara sudah memberi petunjuk pada orang-orang di sekitar saudara? Jelasnya adalah petunjuk yang baik. Dan saudara-saudara yang sudah punya anak, apakah saudara sudah mengarahkan anak-anak saudara secara benar kepada Yesus? Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Yang keempat, saudara, dari terang adalah terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Makin gelap suatu tempat, makin dibutuhkan terang di tempat itu. Analoginya, makin berdosa orang-orang di satu tempat, makin perlu adanya orang-orang Kristen untuk menerangi mereka. Saya teringat, saudara, Pendeta Yusuf Roni pernah bercerita bahwa ada satu karyawan Kristen, satu jemaatnya yang datang dan meminta didoakan, Pak Yusuf, doakan saya, kepengen pindah kerja ke kantor yang lain. Nah, kenapa mau pindah? Karena kantor di sini ini hanya saya orang Kristen, ya, sehingga tidak ada persekutuan, tidak ada doa. Saya kepengen pindah ke kantor yang ada orang Kristennya banyak, supaya bisa bersekutu, berdoa bersama, baca Alkitab bersama, ibadah bersama, dan sebagainya. Lalu Pak Yusuf berkata, tidak, saya akan tetap berdoa supaya kamu tetap di tempat ini. Kenapa? Kalau memang di situ tidak ada orang Kristen, itu kegelapan. Maka kamu di situ ada terang. Dan harusnya terangmu ada. Di tempat yang makin gelap, membutuhkan terang yang semakin banyak. Nah, dalam pelayanan kita, mungkin saudara melayani sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, guru sekolah minggu, atau pendeta, atau pengkhotbah, atau apa saja. Nah, seringkali kita senang melayani jemaat yang baik, ya. Tapi kita condong untuk membuang orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat, orang-orang brengsek, dan sebagainya. Tapi sebetulnya orang-orang seperti itulah yang membutuhkan terang kita. Lalu saudara, yang terakhir, sama seperti garam tadi, terang itu mempengaruhi gelap dan bukan sebaliknya. Di sini ada kegelapan. Kalau di satu ruangan ada kegelapan, tiba-tiba masuk satu lilin. Gelapnya di sekitar lilin itu minggir, tapi muncul terangnya. Tidak bisa di sini ada terang, lalu gelap datang, terangnya hilang. Tidak. Kalau ada kegelapan, begitu terang datang, gelapnya yang hilang. Maka di sini kita lihat terangnya mempengaruhi gelap dan bukan gelap yang mempengaruhi terang. Karena itu saudara, seperti garam tadi di sini, hidup orang percaya, hidup orang Kristen harus mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Kamulah garam dan terang dunia. Demikian kata Yesus. Apakah hidup saudara sudah menjadi garam dan terang dunia? Tuhan